Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala ma ba'du. Yang saya hormati dan silakan Bapak-bapak, Ibu, jamaah Masjid Alim Masjid Al-Mubarak, mobil khusus yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa kumpul kembali di majelis yang mulia ini dalam pengajian kita setiap minggu pagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita ilmu yang manfaat ila haziniyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ajma'in sumar wa isadatina wa maulina Abi Bakri wa Umar subhanahu wa ali membaqiyati sahabati Rasulillah ajma'in marwahi masyahli sunnah sabandia wa jami' ahli turuq khususan wa maulana sultanil awliya Sayyidina Syabdul Qadir Jilani Syabdul Qasim Junil Baghdadi marwahi walidina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa zuriyatina wa aladina masyaikhina wa jami'ul muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'a rasulu, tatkala datang rasul. Rasul ini maksudnya utusan. Utusan Ratu Bilqis. Utusan siapa? Ratu Bilqis yang diutus kepada Nabi Sulaiman bawa hadiah. Mari tuh Mas bil hadiyati, bawa hadiah. Wa ma'ahu atbauhu, sertanya Rasul pengikut-pengikutnya. Jadi banyak dah, bawa orang. Nah, atas perintah Ratu Bilqis. Udah. Datang Sulaimana kepada Nabi Sulaiman. Begitu datang sama Nabi Sulaiman, bawa emas, bawa perak, ya, bawa budak kemarin, ya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya, tuh begitu ngomongnya dia mah. Ya, itu mah kagak ada apa-apanya. Ya gak kecil. Iya. Banyakan apa gua? Banyakan harta gua. Tuh. Ya, qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya. Kata Nabi Sulaiman, apakah engkau memberi kepadaku bimalin, harta, yaitu berupa emas, perak dan lain sebagainya. Fama atani Allah, apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepadaku, apa itu? Minan nubuwati, daripada kenabi, wal mulki, kerajaan, udah nabi juga, apa juga? Raja juga, luas kerajaannya. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadaku, khobarnya itu khairun, lebih bagus, mimma atakum, ketimbang apa yang kamu bawa buat saya. Tuh gitu. Jadi Nabi Sulaiman ngapa ngomong gitu? Dia pengen tunduk Ratu Bilqis. Entar kalau diterima malah kagak anu jadinya, ya enggak? Kalau udah nerima hadiah kan lain sendiri. Biasanya orang kalau udah nerima hadiah, banyak nerima pemberian, salah juga dikata bener. Karena merasa wah kagak enak itu sama dia. Mengapa? Padahal dia salah. Kok lu kagak tegur? Kagak enak. Mengapa? Udah sering bagi duit gua. Bener gak tuh? Makanya oleh Nabi Sulaiman kagak diapain? Nggak diterima. Tuh, Nabi Sulaiman. Ya. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bahkan kamu dengan hadiah kamu udah merasa bangga. Kenapa? Karena dia merasa Ratu Bilqis paling kaya, nggak tahu ada yang lebih apa lagi. Iya, makanya gitu. Makanya kita nggak boleh sombong. Pinter ada lagi yang lebih apa? Pinter. Kaya ada lagi yang lebih apa? Begitu juga jadi orang susah, jangan susah. Pasti lebih ada yang lebih susah dari apa? Kita susah nih.
Ada yang lebih susah dari kita? Ada. Kita jelek nih, ada yang lebih jelek dari kita. Makanya udah jangan susah, hidup udah. Tuh, ya enggak? Aduh, hidung gue pesek ini. Pasti ada yang lebih pesek lagi. Bisa ada yang kagak punya hidung. Gitu ya. Nah, swing. Nah, jadi kalau kita mikir begitu, insya Allah hidup jadi bersyukur. Tuh, gitu. Ya, bisa kharifi dunya. Tuh. Ya. Bahkan kamu katanya gembira karena bangganya kamu bawa apa tuh? Bawa perhiasan kagak diterima sama Nabi Sulaiman. Kan udah dikata sama Ratu Bilqis. Kalau dia raja pasti terima. Karena kalau raja doang bukan nabi pasti rakus sama dunia. Tapi kalau nabi nggak rakus sama dunia. Tuh gitu. Ya, kata Ratu Bilqis begitu. Kata Nabi Sulaiman terus irji ilaihim. Ya udah lu pulang sono. Bawa tuh apa? Kalau kita kan kagak kita. Duit kita 1 miliar. Dibagi lagi duit 100.000 diterima nggak kira-kira? Terima kalau kita. Nggak ngomong begini, banyak duit gua udah sono bawa pulang, enggak. Sini kita mah. Kalau Nabi kagak dia. Udah enggak tuh gitu ya. Ini. Irji ilaihim bima ataita bihi min hadiah, kata Nabi Sulaiman. Ayo sono udah pulang. Tuh hadiah-hadiah yang lu bawa apa lagi? Kata Rasulnya, buset repot ini kita. Ya. Jadi bolak-balik bawa apa? Bawa-bawaan aja. Tuh. Dia juga begitu datang. Ya, dia itu Rasul begitu datang lihat Nabi Sulaiman, orang udah dihias kemarin sama emas perak, injekannya aja emas perak, udah punya kombloknya ya enggak? Ya, kata Rasul di dalam hati, ya ini meratu kita nggak ada apa-apanya ini. Iya kata gini, dia ngomong begitu itu. Ini meratu kita nggak ada apanya, nggak ada apa-apanya. Kalau kita lihat apa tuh kerajaan Sulaim, ya entah kan dia cerita tentang Ratu Bilqis. Palana tiyannahum bijunudin laki balalahum biha walanukhrijahun minha azillatan wahum soghirun. Ya, kata Nabi Sulaiman, sungguh kami bakal datang kepada mereka. Maksudnya kepada Ratu Bil. Kata Nabi Sulaiman ngancam bahasanya dah. Ya pokoknya ntar ya datang dah sono bala tentara. Oh, bijunudin bawa apa tuh? Bawa bala laki bala, mananya la taqata lahum biha. Yang mana ratu kamu gak bakalan mampu nandingin tentaranya Nabi. Ya orang tentaranya jin, setan sama manusia, selagi macam-macam. Lah siapa yang bisa nandingin? Ya, tuh kata Nabi Sulaiman begitu. Kalau sudah begitu kau udah kagak tunduk, gua usir, gua jadiin apa? Yang tadinya pejabat gua jadiin rakyat jelata. Tuh, supaya tujuannya dikata gitu, Ratu Bilqis mikir kalau pengen ngelawan Nabi, wala nukhrijanahu minha, sungguh kami bakal usir mereka dari negeri mereka. Aimin biladim, apa negerinya namanya? Saba. Tuh, negeri apa namanya? Saba. Negeri Saba berarti negeri yang ada di Yaman. Sumiyat dinamakan negerinya Saba itu bismi abi qabilatihim, dengan nama bapak kabilah mereka. Jadi Saba itu nama orang yang terkenal di situ dah. Dijadikan nama apa? Nama kampung buat kenang-kenangan. Ya, gitu ya. Kita sini Gang Bodong. Karena di situ ada orang namanya apa? Iya Sarbini, dia namanya Sarbini, dia nggak mau tuh panggil Bodong. Ya Bodong. Ya, tapi udah jadi apa? Udah jadi omongan sampai sekarang. Diganti sama Gang Pelajar, tetap Gang Bodong aja itu. Kan Gang Pelajar sekarang. Tetap kalau kita sebut apa? Nah, itu salonnya udah kagak ada. Sekarang jadi apa tuh? Mamang Iji salonnya, tetap aja namanya apa? Iya, coba dah. Gang klinik kagak tahu orang. Tapi taunya gang apa? Gang salon gitu ya. Ya, Gang Basirun ya. Iya, sama Madara begitu. Ya. Jadi nama-nama tersebut memang ada riwayatnya, ada sebab-sebabnya gitu. Ada di sono di dekat Ceger namanya. Ya enggak? Tuh. Warung bingung. Karena orang asal sampai di situ habis ngopi bingung, bisa kemana ini gua? Ke sono jauh, ke belakang jauh, ke depan jauh. Jadi habis ngopi bukan malah senang, malah bingung. Disebut warung apa? Warung bingung. Dah.
Azilatan, kami usir mereka dari kampung mereka, dari negeri mereka, azilatan, dalam keadaan hina. Tuh, kata siapa nih? Kata Nabi Sulaiman, wahum sogirun, padahal mereka dalam keadaan hina. Ya, ilam yatuni muslimin, kalau mereka kagak tunduk. Tapi kalau mereka tunduk tetap raja, tetap Ratu Bilqis, ya enggak? Tetap nggak diapa-apain. Yang penting dia tunduk sama Nabi Sulaiman. Tuh, dah. Ceritanya balik dah. Tuh utusan ketemu Ratu apa? Ratu Bilqis, ketemu Ratu Bilqis. Dah. Ya. Palamma roja ilaiha rasulu bil hadiyah. Tatkala kembali kepada Ratu Bilqis, utusan Ratu Bilqis bawa hadiah. Lah bingung Ratu Bilqis. Lah nanya dia. Lah ini lu mau balik lagi. Tuh, nanya enggak begitu tuh? Lah heran lah. Tuh, ini lu mau balik lagi. Biasanya orang kalau dikasih hadiah apa tuh? Ya enggak? Ya, udah diambil juga, mesen juga. Yang banyak kan lagi lah besok-besok begitu. Biasanya begitu. Ini malah hadiahnya utuh. Kagak diambil aja Nasir. Ya. Nah, akhirnya apa? Ja'alat sarirohataha dakhilan. Ya. Sab'ati abwabin, ya. Dakhila qasriha wa qasruha. Ya. Menjadikan Ratu Bilqis sariroha, akan singgasananya, ya enggak, dijadikan berapa tuh? 7 pintu. Berarti bahasanya dia udah merasa, wah kalau kagak diterima berarti Sulaiman marah sama kita. Pasti dia bakal apa nih? Akhirnya itu yang udah punya istananya, arasnya dikunci, udah diapain? Pokoknya dikunci, udah dikunci, dibikin penjaga yang ketat. Tuh bisa jadi ini Sulaiman apa tuh? Bakal ngutus anak buahnya kemari. Tuh, kena kagak diterima. Kalau diterima aman, ya enggak? Namanya diterima, pasti kalau diterima dia kagak diapa-apain. Nah, gitu ya. Ya, dia tuh dakhila sabati abu abin, terus dakhila qasriha, di dalam gedungnya itu Ratu Bilqis. Ya. Lalu qasruha dakhila sabati kusurin. Gedungnya di dalam 7 gedung. Ya pokoknya wa aglaqatil abwaba. Dan Ratu Bilqis mengunci semua pintu yang ada di situ. Waja'alat 'alaiha harosan. Dan Ratu Bilqis menjadikan di singgasananya penjaga-penjaga yang sangat apa tuh? Ketat. Ya, sunggal pojokan dah. Ya. Akhirnya Ratu Bilqis begitu singgasananya udah rapi, diurus, pintu-pintunya udah pada diapain tuh? Nah, dikunci, penjaganya udah semua jaga. Akhirnya Ratu Bilqis memutuskan untuk datang kepada Nabi Sulaiman alaihis salam. Datang dia, ya, bikin persiapan perjalanan. Ya, nah kalau kita begitu dulu, kalau mau ngadain suatu perjalanan, nimbel nggak kita? Nimbel, yang paling enak udah jengkol itu. Ya, jengkol ya. Iya, nasi digulung sama daun pisang. Makanya dibawa pun Bintaro. Ya, enak tuh, mantep dah. Tuh kalau memotong begitu kita bawa nasi basi sama sambal goang, dibungkus sama keraras, ya. Nah, makan di galangan enak. Wa tahajjazat ilal masiril Sulaiman, siap-siap Ratu Bilqis untuk menempuh satu perjalanan Masir saro yasiru seron. Ya. Gitu ya. Nah, untuk menempuh satu perjalanan ila Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman. Tujuannya apa? Dia pengen tahu sendiri, bukan hanya cerita utusannya doang. Dia begitu utusannya cerita, dia udah merasa apa tuh? Keok udah dia. Waduh, kagak beres ini kita dah. Udah keok dah. Tapi yang paling pokok kata Ratu Bilqis, kalau gue belum lihat, gue belum apa tuh? Gue belum puas. Litanzura ma ya'muruha bihi. Supaya nanti dia bisa bertatap muka dengan Nabi Sulaiman, ya enggak? Dan apa yang mesti dikerjakan. Litanzura, supaya melihat dia apa yang bakal diperintah oleh Sulaiman akan dia, ya. Tuh gitu. Dah. Partahalat bisne asaro alpipilin. Ya. Partahalat bisne asaro alpapilin. Makulipilin ulupun kasirotun. Ila an qarubat minhu ala parsahin sa'arobiha. Dah. Ceritanya Ratu Bilqis mengadakan satu perjalanan, ngajak berapa? Ngajak 12.000 ekor gajah.
Yaman yang terkenal dari dulu gajahnya. Gajahnya gede-gede. Tahu kalau sekarang dia tuh. Ya. Itu waktu Raja Abraha pengen ngerubuhin Ka'bah, itu kendaraannya apa tuh? Gajah. Makanya di Quran disebut alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'as. Tuh, pil itu mana apa, Bu? Gajah. Gitu ya. Tuh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu ya. Nah, waktu Ratu Bilqis juga gajah juga ada bawa. Gajahnya aja udah 12.000, bagaimana orangnya? Coba pikirin dah. Tuh, gitu ya. Ya, dah. Emang hebat-hebat orang dulu dah, ya. Begitu dekat lagi Nabi Sulaiman udah berasa, kira-kira Ratu Bilqis udah di kandang sapi. Kan dia tahu dia sama Nabi Sulaiman. Tuh, melalui binatang-binatang yang ngasih tahu, jinnya segala macam. Baginda, ono Ratu Bilqis udah ada di Melaka. Kita di Sukapura ya kan. Nah, apa kata Nabi Sulaiman ya kepada anak buahnya? Ya. Qala, berkata Nabi Sulaiman, ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman begitu. Ya. Hai anak buahku. Yo malah itu kelompok banyak. Siapa aja dah. Tuh. Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian nih semuanya nih yang bisa ndopong, ndopong arasnya Ratu Bil. Berapa arasnya itu? Ya kan 40 meter kali 20 meter, tingginya 15. Gede apa kecil itu? Satu rumah aja kita 10 kali 10 udah gede banget. Ini masjid paling berapa? Ukuran di sana paling 20 meter. Ya enggak? Tuh. Siapa yang bisa ndopong itu arasnya Ratu Bilqis? Mumpung dia belum kemari. Tuh, gitu. Dia masih ada di kandang sapi ono. Tuh ya. Entar kalau datang kemari, nah, tuh, ya enggak? Nah, kita tebakin dia. Tuh, kita jajal. Tuh. Qabla ayatuni, sebelum mereka datang kepada saya, kata Nabi Sulaiman, muslimin dalam keadaan munqadin, dalam keadaan to'in to'at. Ya. Ya, udah. Terus apa lagi? Apa lagi? Pali akhzuhu qabla zalika labanu. Kata Nabi Sulaiman, kalau dia belum tunduk, saya halal mindahin barangnya. Tapi kalau dia udah tunduk haram, karena dia udah tunduk. Tuh, kalau masih belum tunduk berarti kan masih kafir harbi, kan begitu? Masih boleh. Makanya ini siapa kira-kira yang bisa dopong arasnya Ratu Bilqis? Coba itu. Ya, ngomong dah orang ya, ifrit, kepala jin. Kepala apa? Kepala jin. Qala ifritun minal jinni, ngomong ifrit dari bangsa jin. Ini kuat banget ini. Jangankan segitu, ya. Itu ini masjid dia comot aja juga langsung bawa jenazah ini. Kayak kita nyomot. Ya, tuh, kayak kita nyomot yang kecil kita. Tulang digigituin doang udah mantul, ya enggak? Tuh, saking apanya tuh? Saking kuatnya tuh ifrit. Tuh, ya. Kata ifrit, ana atika bi qabla antakum min maqamik. Saya baginda yang bisa bawa dopong itu arasnya Bilqis. Ya enggak? Sebelum baginda selesai ngukumin, sebelum baginda selesai ngantor bahasanya. Tuh, kalau orang sekarang. Jadi Nabi Sulaiman setiap hari kira-kira jam 7, jam 8 dia udah duduk tuh di kursinya. Di kursi dia. Nanti orang pada datang minta diadilin. Oh, minta diadilin. Laporan dah. Pokoknya laporan masalah negeri, masalah apa aja dah. Sampai waktu zuhur dia. Sampai waktu apa? Zuhur istirahat udah dia, zuhur istirahat. Gitu ya. Gitu. Kata ifrit, sebelum baginda selesai menghukumi orang menjadi apa ngantor deh bahasanya. Itu arasnya Ratu Bilqis udah apa? Udah ada di sini. Tuh, ya enggak? Berarti kalau ngantor dari jam 8 nih. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Berapa jam? Pokoknya ini selama 4 jam. Tuh, pokoknya udah apa nih? Nah, itu arasnya Bilqis
sarirnya udah nongkrong di sini nih, udah ada Baginda. Nah, cepet gitu, cepet nggak? Dari Yaman didopong kemari selama berapa? 4 jam didopong tuh, cepet lah. Kita dopong lekar aja di sini situ tememe, tahu tememe? Nggak kuat, orang dulu tememe namanya. Anak sekarang nggak ngerti jenisnya dia. Ustaz, gua tememe, apa tememe kong? Itu berat banget gua dopong. Tuh, makanya bahasa Betawi jangan hilang ini man. Habis ya. Iya tememe itu. Ibu tememe ibu ya. Tahu tememe? Ya saking apanya? Saking beratnya sampai tememe. Dah. Tuh. Qabla antakum sebelum kamu bangun dari tempat duduk kamu, yaitu kursi. Kursinya Nabi Sulaiman, kursinya. Allazi tasrisubi yang duduk engkau di pidal kursi lil qada untuk memutuskan suatu perkara. Kapan itu? Wa huwa minal ghadat ila nisfinar. Nabi Sulaiman kalau ngantor biasa kayak sekarang, jam 8 sampai zuhur. Dah. Nah. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata siapa nih? Kata Ifrit. Sesungguhnya aku atasnya arasnya iblis Balkis orang yang sangat kuat dopong, alhamdulillah didopong dipanggul. Masya Allah, hebat amat ini. Ya, aminun, dapat dipercaya. Tahu dapat dipercaya? Itu barang-barang emas segala macam yang ada di arasnya nggak bakal hilang. Satu pun kagak bakal ada yang rusak. Ya orang kalau dopong jauh ada yang rusak nggak kira-kira? Ada yang bergerak, ada yang rusak, ada yang copot ya. Pokoknya saya bawa dari sono begitu sampai sini begitu udah. Sama sekali kagak bakalan berubah, nggak rusak. Hebat gitu? Hebat banget itu. Nah, punya aja kita tuh anak buah begitu satu jin, mayan itu. Ya. Nah, cuman kalau orang sekarang dibuat kejahatan ya. Oh no, Haji Nasir motornya ambil. Ya. Nah itu ya. Dah. Jadi aminun, saya dapat dipercaya alamapi minal jawahiri wa ghairiha. Atas apa-apa yang ada di arasnya, daripada inten permata, ya enggak? Semuanya emas. Kan kita buat dari emas, terbuat dari inten. Pokoknya bahasanya kagak ada yang kagak ada yang hilang. Ini kadang-kadang kita kalau dititipin apa-apa ada aja yang hilang. Iya, dititipin kue unti 10 tinggal 8. Yang mana 2? Tadi gua makan gua lapar. Nggak kuat kita. Tuh, jangan begitu. Jadi kalau dititipin ya udah segitu adanya ya. Itu namanya amanat dapat dipercaya gitu. Qala Sulaiman uridu asro amin zalik. Wah, Nabi Sulaiman kagak terima. Goga kalau 4 jam kelamaan. Gua pengen sekejap. Kata Nabi Sulaiman 4 jam kapan? Kelamaan. Gua pengen sekejap Masya Allah. Kalau sekejap gimana Jinasir? Ya sekejapnya. Nah, akhirnya ada yang nunjuk. Saya Baginda. Saya kuat apa? Sekejap sebelum Baginda ngedip udah apa? Belum ngedip. Udah apa tuh? Hebat ya orang dulu ya ilmunya ya. Tuh, makanya Bapak kalau ada wali bisa ke Mekah 5 menit, 2 menit bisa terjadi dia. Ya enggak? Tergantung ketingkatannya masing-masing. Kalau gue sih kagak sanggup pakai motor aja lama gue. Apalagi gitu. Ya, gitu. Tergantung masing-masing kepangkatannya. Ini ada yang nyanggup. Tuh, ulama daripada Nabi Sulaiman alaihis namanya Asif bin Barkhoya. Siapa namanya? Asif bin Barkhoya namanya. Qala alladzi indau ilmun minal kitab. Ya, nunjuk ngomong orang yang punya ilmu daripada kitab. Jadi apa kitab Taurat ini? Kitab Taurat apal ya enggak? Oh, kemudian juga diamalin. Makanya orang biar kalau istiqomah ngamalin amalan, biar dikit asal istiqomah manjur. Amalannya bismillah doang, tapi tiap hari diapain? Manjur udah. Kenapa? Karena udah istiqomah. Orang dulu mah ilmunya ya kadang-kadang dikit tapi dia tunduk patuh sama gurunya. Ya enggak? Makanya ilmunya jadi apa tuh? Jadi berkah. Hati-hati.
itu ngajarin alif bata sama kita itu guru kita. Jangan kita udah pinter kita kagak apain, nggak hormatin, awas, hati-hati tuh, kita jadi kagak berkah ilmunya. Dah, ya. Wahwa Asib ibnu Barkhoya kana siddiqon, adalah Asib orang yang jujur, siddiq. Ya, orang yang apa tuh? Jujur. Ya, ya'lamu ismallahil azam. Tuh, dia tahu nama Allah yang agung. Ya, jadi ada ismul azam. Ada satu nama Allah, satu nggak ada yang tahu kecuali para nabi, para aulia, begitu ya. Itu namanya ismul azam namanya. Yang mana kalau udah tahu itu orang jadi apa tuh? Jadi sakti mandraguna. Tuh, kayak Bal'an bin Ba'uro. Tapi Bal'an bin Ba'uro jadi kafir dia. Karena kesogok sama dunia dia. Kerayu sama dunia tuh. Jadi kalau punya itu doanya selalu diapain? Makanya para aulia itu doanya manjur. Nah, dia punya itu, tahu dia. Allazi iza du'iya bihi ajaba. Yang mana kalau dia berdoa dengan nama Allah yang rahasia itu, yang kebanyakan manusia kagak tahu kecuali orang tertentu, pasti doanya diapain? Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia bilang sama Nabi Sulaiman? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Begitu ngomongnya. Baginda, saya sanggup ngedatengin Arasa Bilqis sebelum Baginda ngedip. Begitu aja bahasanya udah. Sebelum Baginda apa? Tuh, sebelum kembali kepada engkau, apa torpuka, mata kamu. Kalau torpun pandangan mata, kalau toropun pinggiran. Ini namanya torpun pinggiran. Kalau rohnya di toropun pinggiran. Kalau torpun pandangan mata, gitu ya. Nah, jadi pandangan mata, nah, torpun, ya, gitu ya. Apalagi, ya. Nah, iza nazarta bihi ila syai'in, ya, maqala lahu, ya, unzur ila sama, panazur ila summa rudda, ya, summa rodda bitoropi, pawajadahu maudu'an baina yadaihi, papi nazir ila sama, da'a asipu bil ismil azam ayatil bihi pahasola bi ayajriya tahtal ardi hatta nabi'a tuh tahta kursi Sulaiman. Masya Allah, gitu ya. Dah, iza nazarta, apabila memandang kau dengan, ya, dengan matamu kepada sesuatu, ya, yo, maqala lahu, ya, maqala lahu, ya, unzur, ya, unzur ila sama, kata Asib, coba Baginda nengok ke atas. Dia diperintah begitu. Coba Baginda nengok ke atas. Nengok dia. Nengok, kalau nengok matanya kagak apa tuh? Kagak ngedip, melotot. Nengok Baginda, liatin. Dah, tutup, ngedip. Langsung ada, coba pikirin. Begitu disuruh nengok ke atas, dia ngedip. Langsung apa? Kapan jalannya itu? Padahal apa tuh? Padahal gede. Padahal jauh. Jadi nengok Baginda ke atas. Begitu Nabi Sulaiman nengok ke atas, Asib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya enggak? Tuh, udah datengin arasnya itu Bilqis, ya enggak? Jangan secepat kilat. Bisa enggak? Lah Allah, bisa enggak? Iya, innama amruhu iza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Datang udah. Kagak kental aja udah. Asal kata datang enggak? Nah, jadi itu jalan bawah tanah. Jalan anehnya tuh, jalannya bawah apa? Kalau kita pikir tanah padat apa encer? Apa gerowong? Lah padat tanah. Kok bisa dusur? Tuh, makanya orang mati entar ditanya. Lah hidup di kuburan. Nah, ruhnya diapain? Ruhnya dibalik. Ya kalau kagak percaya jajalin aja lu. Coba dah. Tuh, itu buktinya arasnya Ratu Bilqis jalannya jalan bawah apa tuh? Kenapa jalan bawah tanah? Karena begitu nimbul pas di depan Nabi Sulaiman alaihis dari tanah tuh, dari tanah nimbulnya, ya. Masya Allah, hebat bener tuh, ya. Nih, gitu. Nah, kemudian begitu dia balikin matanya ke bawah, pawajadahu maudu'an. Nabi Sulaiman udah dapatkan tuh aras, udah di depannya ditaruh, ya. Maudu'an ditaruh, baina yadi di depan Nabi. Nah, Papi Nazri waktu Nabi Sulaiman nengok ke atas ke ilah sama ke langit, da'a Asib berdoa bil ismil azam, dengan nama Allah yang maha agung itu. Ayat ya Allah Ta'ala datengin tuh. Allah Ta'ala datengin. Jadi begini aja, ya Allah datengin itu dah.
Siapa? Arasnya ratu dengan secepat kilat. Pahasola, maka hasil. Artinya langsung apa tuh? Langsung ada di depan Nabi Sulaiman alaihis bianjaro, dengan bawa berjalan tuh. Berjalan itu aras tahtal ardi, di bawah bumi, hatta nabiya, hingga muncul. Oh muncul, nyumber kayak air, muncrat, muncul itu tahta kursi Sulaiman, di bawah kursi Nabi Sulaiman alaihis salam. Masya Allah, hebatnya ya ilmunya. Falamma ra'ahu mustaqirron indau qala haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru wa man syakara fa inna yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Nah, sampai situ nih kita ngajinya nih. Jadi kalau belum tuntas jangan berhenti dulu gitu. Yang jelas ntar waktunya berhenti udah 8:30. Nah, berarti yang orang ntar didikitin ngaji begitu cara ngaji. Ya, gitu. Dah. Tatkala Nabi Sulaiman lihat itu aras Ratu Bilqis udah di depan mata dia. Tuh, udah di depan mata dia udah ada. Apa dia bilang? Haza min fadli rabbi. Inilah keutamaan Tuhanku. Inilah anugerah Tuhanku kepada aku. Tuh, yang lain kagak bisa begini. Tapi aku dikasih oleh Allah Subhanahu. Tujuannya apa? Liyabluwani, supaya Allah Ta'ala coba saya. Apakah saya termasuk orang yang kufur nikmat atau bersyukur? Biasanya kan orang kalau anu kan bisa, wah kalau kagak gua kagak bisa, begitu ngomong. Kalau begitu, kalau ngomong begitu apa namanya? Kufur nih nikmat. Tapi Nabi Sulaiman ngomongnya inilah anugerah Allah Subhanahu. Tuh, makanya kita kalau dipuji sama orang, itu bukan punya kebisaan gua, itu semata-mata perbuatan Allah Subhanahu. Iya, ya ada datang orang sama kita ngobatin baik, ya kan? Tuh, ya. Nah itu kita ngomong apa? Alhamdulillah, itulah anugerah Allah Subhanahu. Jangan ngomong begini, emang kalau kagak mau gua sih mati tuh orang. Jangan begitu. Itu namanya itu namanya dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah semata-mata izin Allah Subhanahu. Ya, kalau ngomong bagus tidak datang sama gua. Kalau kagak datang sama gua lah repot itu dia. Ya. Itu namanya orang kagak bersyukur sama Allah. Dah. Ashkuru, apakah aku termasuk orang yang bersyukur? Am akfur, atau aku termasuk orang yang kufur nikmat? Ya enggak? Makanya ada orang lagi susah dapat nikmat bisa jadi lupa daratan. Itu namanya dia kufur nih nikmat. Ada orang lagi senang tiba-tiba susah putus asa. Itu namanya dia kagak sabar. Ya enggak? Nah, jadi bagaimana? Kalau dapat nikmat alhamdulillah. Kalau dapat ujian innalillahi wa inna ilaihi, udah begitu aja udah hidup dua. Insya Allah kita hidup dalam keadaan apa tuh? Nah, enak. Wa man syakara, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, fa inna ma yashkuru li nafsi, maka ada punya pahalanya kembali kepada dirinya. Tuh, kalau kita bersyukur sama Allah, kita yang untung, bukan Allah, bukan. Allah Ta'ala kagak nerima apa? Nggak menerima keuntungan gitu, ya. Li'anna sawaba syukri, kena pahala bersyukurnya dia kembali kepada diri sendiri. Tuh, wa man kafara nikmata, barang siapa yang kufur nikmat, dikasih nikmat malah lupa daratan, malah sombong, melupakan Allah Subhanahu. Contoh Korun dia dikasih nikmat Allah Ta'ala bisa bikin emas, ilmunya dia punya. Kayak Freeport begitu. Freeport kan bisa bikin emas tuh. Itu Korun bisa bikin emas, makanya dia kaya. Tuh, apa dia bilang? Lah gue mah kaya, lah gue punya ilmu. Begitu ngomongnya dia. Bukan ilmu dari siapa? Allah. Makanya dia kafir dia Korun. Jadi kufur nih. Lah dia orang Islam Korun. Korun itu murid Nabi Musa alaihis. Dia berdua tuh Mayusa. Tuh. Kayak Sa'labah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Itu namanya dia kufur nikmat. Tadinya susah, kaya, lupa darat, dimintain zakat kagak ngasih. Lah Korun juga begitu. Waktu Nabi Musa minta zakat, lah kagak ngasih. Nah, oleh karena itu Korun diapain dia? Diambleskan ke dalam bumi karena dia kufur nikmat, merasa hebat, punya ilmu. Padahal yang ngasih ilmu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna rabbi ghaniyun an syukrihi. Allah Ta'ala kagak butuh sama syukur. Ada orang sedunia
ibadah Allah Ta'ala kagak untung. Ada orang sedunia durhaka, ya enggak? Allah Ta'ala kagak rugi, ya enggak? Yang rugi kembali kepada orang yang kagak ibadah. Yang untung kembali kepada orang yang karimun. Allah Ta'ala maha dermawan. Nah, ya, bil ibdol, dengan memberi anugerah ala mayak puruha, kepada orang yang kafir nikmat. Ada orang nyembah Allah kagak, ya enggak, malah ngelawan Allah, tapi tetap aja Allah Ta'ala kasih rezeki enggak? Allah Ta'ala kasih sehat enggak? Itu namanya dia disebut, ya enggak, Allah Ta'ala kasih istidroj namanya, ya. Qala nakiru wallahu alam. Selesai dah tuh. Nah, ceritanya udah deh tuh. Ya, Ratu Bilqis enggak lama lagi sampai. Insya Allah udah minggu depan, ya. Nerus. Hah? Asip. Jadi yang bisa mindahin sekejap mata Asip. Asip bin Bar. Oh ya, kalau si Iprit dia berapa jam tadi? 4 jam. Kalau si Asip bin Barkoya ini orang manusia dia manusia, kiai mah. Ya, dia hafal Taurat, hafal kitab apa dia? Taurat, ya, itu si Asip bin Barkoya. Nah, dari ini juga, dari ini berarti setan sesakti bagaimanapun tetap kalah sama yang namanya orang soleh, gitu ya. Tetap kalah dengan orang soleh, gitu. Ya, karena memang manusia yang jadi khalifah bukan setan, bukan iblis, bukan jin, gitu ya. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab.